Selamat bergabung kembali. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam debat publik pertama malam hari ini. Segmen kedua berlangsung istimewa karena masing-masing pasangan calon sudah menyampaikan respon, pertanyaan atas apa yang menjadi tantangan sekaligus studi kasus yang disampaikan oleh para panelis. Dan segmen kedua berlangsung sangat hangat. Kita tentu berharap segmen ketiga akan menjadi kesempatan bagi kedua pasangan calon untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan terkait pertanyaan yang disampaikan. 3 pertanyaan tersisa di tangan saya dan kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk mengawali di segmen ketiga kali ini memilih. Silahkan lucky number, baik. Dibuka dan akan diberikan kepada saya untuk saya bantu bacakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba upayakan untuk bisa disimak dengan baik dalam satu lembar yang ada di tangan saya. Pemerintah saat ini sedang menaruh perhatian besar pada penyakit tidak menular PTM. Sebab ini merupakan penyakit katastropik, penyakit berbiaya tinggi dan mengancam jiwa yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Apalagi kini tidak hanya menyerang usia tua tapi juga bergeser pada usia produktif bahkan 10 sampai 14 tahun. Ini akibat gaya hidup yang tidak sehat dan inilah salah satu problem kesehatan yang dihadapi oleh wilayah yang kesejahteraan warganya mulai meningkat. Bukan hanya soal kekurangan gizi tetapi juga kelebihan gizi yang bisa memicu berbagai penyakit katastropik seperti jantung, diabetes, hipertensi, stroke dan gagal ginjal. Data Dinas Kesehatan Kota Blitar menyebut pada 2018 kasus balita dengan berat badan kurang mencapai 3,1% dan sangat kurang 0,3%. Sementara kasus berat badan lebih mencapai 1,9%. Ini menunjukkan bahwa gizi berlebih pada balita lebih dari separuh yang kekurangan gizi. Bahwa gizi berlebih lebih dari separuh daripada yang kekurangan gizi. Sementara pada tahun yang sama dari 73.018 jiwa warga berusia 15 tahun di wilayah perkotaan, sebanyak 1.517 jiwa atau 2,08%-nya mengalami obesitas. Terkait penyakit katastropik yang sedang menjadi perhatian pemerintah, hal ini tentu tak bisa diabaikan. Apalagi mereka merupakan warga usia produktif. Pertanyaannya, jika dikaitkan dengan Germas, apa program Anda untuk menekan potensi penyakit katastropik yang menjadi problem khas kesehatan warga perkotaan ini? Berapa pula anggaran untuk itu? Dan yang kedua, pandemi COVID-19 membuat anak-anak harus belajar di rumah. Ini menyebabkan potensi obesitas pada mereka semakin meningkat pula karena pergerakan tubuh terbatas. Apa pula yang akan Anda lakukan terhadap mereka untuk menekan potensi ini jika aktivitas di luar rumah untuk berolahraga pun tidak bisa bebas? Menjawab pertanyaan ini waktu 2 menit, sudah siap? Paslon nomor urut 1, kami persilahkan. Ya, kalau ditanya anggaran tentang kesehatan sesuai dengan minimal mandatory spending yaitu 25% APBD untuk kesehatan, jadi kira 200 sekian. Dan juga yang disebutkan Mbaknya tadi benar, ini jenengan pertanyaan apa mengkritik pemerintahan hari ini toh Mbak? Karena menurut LKPJ juga beberapa downgrade kesehatan yang terjadi. Angka kelahiran juga rendah, angka kematian maksud saya tinggi. Ada beberapa indikator di LKPJ, 11 indikator yang kita tidak tercapai untuk tahun 2019 LPJMD ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, saya tarik ke pertanyaan makro saja lah. Gimana kesehatan yang akan diusung visi misi di dalam pasangan nomor 1. Yang pertama, kita harus ketahui pemerintah Kota Blitar hari ini, ultra health coverage, itu masih di angka 83%, di mana permintaan pemerintah pusat 96%, jauh sekali. Kita harus benahi dulu tentang kesehatan, baik sistem contoh, di Mardiwaluyo kita harus benahi manajemen, karena beberapa yang masuk ke saya lah peserta umum yang didorong ya, kalau BPJS nantilah, harus kita yang pertama kita benahi dulu fasilitas kita, baik di Pustu, yang hari ini mati, Puskesmas, Vaskes primer sampai ke Mardiwaluyo, satu. Kedua kita harus ada yang namanya pembayaran PBI, untuk BPJS, di mana harus dibiayai yang kurang mampu oleh pemerintah Kota Blitar melalui APBD, Pro Rakyat Jilid 3 atau subsidi nantinya kepada semuanya. Dua itu. Dan yang kedua, gimana kalau sehat? Mungkin pas kalau kesehatan ditanya ke saya, Pak. Karena kita harus mulai hidup pola sehat dari kita sendiri. Kalau kita wali kota nggak nyontoni sehat, ya repot masyarakat tidak sehat.
Maka dari itu kita harus ambil contoh gimana nanti ada gerakan mungkin melalui STI, Senam Tera Indonesia, ada beberapa banyak kelompok-kelompok kesehatan. Terus sepak bola, hari ini mati kita harus gerakkan kembali, tapi dengan yang pertama tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana kesehatan merupakan program utama dari pasangan nomor urut 1 Henry Yasin. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Gaspol. Terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan. Saya akan beri kesempatan untuk paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan dalam waktu 2 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan, bahwa Kota Blitar tahun 2018 itu sudah mencapai 24,18%. Tahun 2009 turun sedikit menjadi 22,%. Artinya konsentrasi kita, perhatian kita di dalam memberikan anggaran untuk bidang kesehatan ini sudah proporsional sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kemudian terkait bagaimana upaya kita untuk mengantisipasi di saat pandemi COVID ini, tidak menutup satu kemungkinan karena anak-anak kita ini belajarnya dari rumah, mungkin kurang gerak dan sebagainya. Tentunya kita harus memberikan bagaimana penanaman pola hidup sehat kepada anak-anak, sekalipun mereka di dalam proses belajarnya selalu dalam pendampingan oleh orang tuanya. Oleh karena itulah kita terus membimbing bagaimana pola hidup sehat itu bisa kita lakukan. Karena kalau dulu sebelum mereka kena pandemi COVID, di sekolah selalu kita berikan tambahan yang namanya PMTAS, pemberian makanan tambahan untuk anak-anak sekolah, agar mereka kebutuhan akan gizinya terpenuhi, sehingga mereka tidak akan kekurangan gizi, atau yang lebih tepat yang sering disampaikan oleh Pak Presiden adalah stunting, atau anak-anak yang kunting karena kekurangan gizi, sehingga berdampak pada pertumbuhan mereka ini. Insya Allah di Kota Blitar dengan persentase anggaran yang sudah seperti itu, mulai bagaimana bayi berada dalam kandungan sampai lahir, ketika mereka tumbuh berkembang, selalu mendapatkan perhatian melalui posyandu-posyandu yang tersebar di kota ini, yang hampir jumlahnya kurang lebih sekitar 1.600 lebih. Ini adalah bagian-bagian upaya yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kondisi kesehatan kepada para siswa di saat pandemi COVID terjadi. Terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 2 sudah memberikan respon. Paslon nomor urut 1, waktu untuk Anda adalah 1 menit kali ini. Kami persilahkan. Mandatory standing kan memang 10% minimal dari di luar gaji dari APBD. Kita sudah 25, tetapi fungsinya yang kurang tepat, Bapak Ibu sekalian. Contoh saja kemarin sampai ID, Ikatan Dokter Indonesia itu menyurati beliau di pemerintah Kota Blitar untuk memaskerisasi warganya, tetapi sampai hari ini juga belum kita rasakan. Jadi nanti program kita ke depan juga kalau bicara kesehatan kita melalui kader posyandu yang sangat aktif untuk yang tadi balita, karena gerbang utama adalah kader posyandu, di mana insentifnya dari saya Ketua Komisi 1 sampai hari ini belum naik lagi. Padahal mereka garda terdepan yang berhadapan dengan anak-anak ataupun COVID yang akan menyerang mereka. Jadi program kami ke depan, yo posyandu ndak mundak lah ibu-ibu itu. Terus nanti juga ada gizi untuk anak-anak kita supaya apa? Dan juga program tentang kesehatan yang menuju era new normal, di mana akan kami fasilitasi semua dalam APBD Pro Rakyat Jilid 3. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua paslon. Paslon nomor urut 2, masih ada waktu 1 menit untuk memberikan tanggapan balik. Kami persilahkan untuk memanfaatkan peluang ini. Silahkan. Baik, sekedar menegaskan saja bahwa insentif untuk posyandu, perlu diketahui posyandu di Kota Blitar itu ada 2. Satu posyandu lansia, yang satu posyandu balita. Kedua-duanya insya Allah insentifnya sudah kita tingkatkan, sehingga tahun 2021 nanti ketika kami bersama Pak Cucu diberikan amanah sebagai wali kota dan wakil wali kota, insya Allah akan kita tingkatkan lagi insentifnya demi kesejahteraan posyandu baik lansia maupun balita. Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik, tidak ingin dimanfaatkan? Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pasangan calon. Pertanyaan ketiga dari panelis telah dijawab dan direspon dengan demikian menarik. Saya akan menuju ke paslon nomor urut 2 untuk memilih satu di antara 2 pertanyaan. Ada angka favorit? Silahkan Bapak, boleh dibuka dulu.
Pertanyaan terkait pendidikan dan kesehatan sudah banyak kita kaji termasuk sosial keagamaan. Kali ini pertanyaan yang akan disampaikan, kira-kira pertanyaan yang mana? Saya bantu, terima kasih Bapak. Baik. Akan saya bacakan. Baik, kali ini menarik sekali berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Akan ada 2 pertanyaan, Bapak-bapak. Berdasarkan berita resmi statistik BRS pada Desember 2019, data tingkat pengangguran terbuka TPT Kota Blitar sampai dengan Agustus 2019 adalah sebesar 4,65%. Meningkat 0,58% dibanding tahun sebelumnya. Dan angka ini didominasi oleh lulusan setingkat SMA SMK sederajat sebesar 1,55%. Ini artinya jumlah tenaga kerja di Kota Blitar banyak yang belum terserap pada lapangan kerja dan menjadi isu krusial di Kota Blitar. Padahal pemerintah sudah menganggarkan sejumlah program untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja terdidik dan berupaya untuk membuka lapangan kerja. Sedangkan di satu sisi masyarakat Kota Blitar masih memilih menjadi buruh migran. Tercatat tahun 2019 saja sebanyak 279 warga kota menjadi BMI di Hong Kong dan Taiwan dan tak kunjung sejahtera, bahkan seringkali menjadi objek kekerasan. Pertanyaannya, yang pertama, apa yang kurang dari program yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini? Lalu bagaimana strategi pencapaian yang Anda lakukan untuk bisa menurunkan tingkat pengangguran dalam 5 tahun ke depan? Serta inovasi apa yang akan Anda lakukan dalam melindungi pekerja sedang UMR akan dihapus jika Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dilaksanakan di Kota Blitar? Pertanyaan kedua, apa yang Anda tawarkan untuk melindungi buruh migran di luar negeri serta menyejahterakan mereka sehingga tidak perlu lagi mencari penghidupan di negeri orang? Sementara tantangan besar menanti mereka dengan banyaknya tenaga kerja asing yang diperbolehkan untuk bekerja di Kota Blitar. Ada waktu 2 menit untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Kita dihadapkan pada suatu dilema, terutama kepada anak-anak pemuda, khususnya tamatan SLTA. Konsep yang sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka anak-anak kita setamat SMA itu biar memiliki skill atau keterampilan, yaitu mengembangkan konsep link and match. Bagaimana dunia usaha dan dunia industri itu bisa disatukan sehingga anak-anak kita begitu tamat dari SLTA memiliki skill sehingga bisa masuk di dunia usaha sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Ini sudah dibuktikan oleh salah satu diantaranya di SMKN 1 ini menjalin dengan dunia industri dari Astra, tamatan anak kita yang bisa banyak ditampung di sana. Yang kedua, kita juga perlu memberikan pembekalan melalui sebuah lembaga pendidikan tinggi yang dalam hal ini kita sudah bangun namanya Akademi Komunitas Putra Sang Fajar. Itu adalah lembaga perguruan tinggi vokasional yang memang sedang menjadi atensi dari pemerintah, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Bagaimana anak-anak itu setamat dari SMA yang skillnya belum mampu bisa dikembangkan di dalam pendidikan vokasional sesuai dengan jurusan-jurusan yang sudah dibangun di Akademi Putra Sang Fajar ini. Sehingga kita harapkan mari kita manfaatkan perguruan tinggi negeri yang kita miliki di Kota Blitar ini dalam rangka menambah skill kepada anak-anak kita yang dari SLTA agar nanti kelak tamat dari Akademi Putra Sang Fajar sudah memiliki bekal untuk terjun ke dunia industri dan dunia usaha sesuai dengan kemampuan-kemampuan dan jurusan-jurusan yang diselenggarakan. Terima kasih. Terima kasih untuk memanfaatkan waktu 2 menit menjawab pertanyaan yang sudah
disampaikan tadi. Selanjutnya paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 2 menit. Ya, terjadi downgrade lagi pemerintah di Kota Blitar, jadi angka peningkatan yang tajam untuk pengangguran yang terbuka di Kota Blitar ini. Jadi kami yang tawarkan satu, sebenarnya program pengentasan pengangguran itu program utama, yang pertama dari pasangan nomor urut 1. Juga dulu waktu SMA, lulusan mau ke kuliah, dulu ada program bidik misi, bantuan 1 juta, yang hari ini mandek juga. Dan itu nanti akan kita lakukan ke depan. Bagi yang ingin kuliah, tadi ada program bidik misi untuk siswa kota. Kalau yang sudah hari ini COVID, keluar sulit. Dan sekarang yang lagi booming online, e-commerce. Maka dari itu kita harus ada pelatihan, karena saya milenial dan saya pengusaha. Dan insya Allah kalau saya jadi wali kota, saya tidak akan ambil 1 rupiah pun gaji, karena alhamdulillah saya bisa hidup dari pengusaha. Jadi mungkin saya sudah beberapa tempat juga sudah saya sampaikan, e-commerce apalagi pemuda ini harus menjadi garda terdepannya wirausaha di Kota Blitar. Jadi ada contoh pelatihan, sertifikasi, umpama ada barbershop, kalau ada sertifikasi langsung dari tanda tangan wali Kota Blitar, sangat luar biasa. Hari ini kita lakukan belum. Jadi nanti akan kita lakukan melalui PTSP minimal ya 2% lah dari APBD untuk kewirausahaan yang ada di Kota Blitar. Jadi yang harus kita utamakan, terus lagi pelatihan bagi yang non pemuda. Dulu ada rombong gratis, mandek hari ini. Ada etalase gratis, mandek. Ayamisasi gratis, mandek. Jadi yang harus kita lakukan ke depan, kita berikan lagi pelatihan. Supaya ibu-ibu, mbok-mbok, mak-mak ini bisa lagi bekerja. Golek duit angel Pak COVID hari ini. Kalau pemerintah tidak ada bantuan untuk mereka, baik bantuan tunai atau lainnya, mereka tidak bisa bekerja. Terus lagi, hari ini Indomaret banyak, di mana perda seharusnya 70% harus dari warga Kota Blitar. Jadi kalau warga Kota Blitar sudah hanya bergaya ini, tidak mungkin keluar negeri. Itulah yang ke depan kita lakukan. Warga Kota Blitar semua harus bekerja di Kota Blitar. Waktu habis, terima kasih. Paslon nomor urut 2 bisa langsung memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Sebuah program diberikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dilihat seberapa jauh dampak dan impact-nya. Input, output, ini harus dilihat seberapa jauh efektivitas dan efisiensi dari program yang diberikan. Ketika dirasa program-program yang diberikan itu tidak memberikan nilai manfaat pada masyarakat, tentunya akan kita evaluasi, bukan berarti berhenti. Tapi kita evaluasi, kita perbaiki, sehingga nanti ke depan program-program yang kita berikan itu lebih bagus, lebih efektif, lebih efisiensi, punya nilai manfaat yang lebih pada masyarakat. Kalau kita berikan tidak ada nilai manfaat, hanya sekedar sekilas, ini namanya menghambur-hamburkan anggaran yang tidak membawa nilai kemanfaatan pada masyarakat. Oleh karena itulah, percayalah bahwa program-program unggulan, pelatihan-pelatihan juga sudah ada di dalam program 11 unggulan kami, diantaranya bagaimana tiap kelurahan nanti terbentuk 9 entrepreneur muda yang siap membangun Kota Blitar yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih Paslon nomor urut 2. Paslon 1 sudah ingin segera memberikan tanggapan, kami persilahkan. 1 menit. Ya, kalau saya tangkap dari pernyataan paslon nomor 2 tadi kan menghambur-hamburkan uang tidak efektif. Jadi kayak program yang mandek rombong gratis berarti menurut mereka tidak efektif. Tapi menurut kami itu sangat efektif, apalagi dampak COVID ini secara ekonomi luar biasa. Jadi ke depan meskipun menurut sebelah tidak efektif, tapi menurut kami efektif, yang kayak rombong gratis, bantuan modal dan sebagainya akan kita lakukan. Dan kita jemput bola Pak. Karena contoh ada program dari Pak Jokowi tentang ekonomi dana COVID harus menyiapkan SIUP. Ya ayo kita ke PK5 170 anggota itu harus kita datangi dan SIUP harus jadi hari itu. Itu yang akan kita lakukan ke depan jika kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Blitar. Itu jadi mungkin para pemuda, ayo kita saatnya untuk menunjukkan jati diri kita. Bismillah di tahun 2021 ini saatnya yang muda, yang berkarya, bekerja dan memimpin Kota Blitar 5 tahun ke depan. Bismillah, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pasangan calon yang sudah menuntaskan pertanyaan keempat di segmen ketiga kali ini. Satu pertanyaan terakhir di tangan saya, masih tersegel. Saya mohon izin, ini pertanyaan terakhir dari kelima panelis. Akan saya bacakan dan nanti saya akan beri kesempatan untuk paslon nomor urut 1 merespon terlebih dahulu.
Baik, kali ini singkat, padat, jelas, mohon disimak dengan sangat baik. Menuntaskan masalah PMKS selama ini selalu menggunakan pendekatan charity. Sehingga PMKS menjadi permasalahan sosial akut yang sulit dieliminasi. Apabila Anda terpilih, apa yang menjadi strategi Anda dalam menuntaskan PMKS di Kota Blitar? Waktu 2 menit akan saya berikan kepada paslon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk memberikan jawaban. Dan nanti paslon nomor urut 2 juga akan mendapatkan waktu 2 menit untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sama. Kita awali terlebih dahulu untuk paslon 1, silakan. Ya, yang pertama harus kita data ulang dulu, Pak. Karena kemarin kan terjadi tumpang tindih data. Coba contoh bantuan COVID dari pemerintah kota yang sembako diadai kota kemarin, ada yang wayai oleh tapi nggak oleh, ada yang saya nggak oleh tapi oleh double-double. Terus raskin dari pemerintah pusat ada hampir 7.000, di kita yang rata-rata ada 11.000, padahal di BPS 7.000, kan tidak sinkron data itu. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita data ulang yang independen, di mana berapa terpeta yang memang membutuhkan bantuan, PMKS itu berapa, kalau yang sudah tercover mana, harus kita cover yang belum tercover, jadi tidak ada tumpang tindih antara pemberian kesejahteraan di masyarakat Kota Blitar ini. Dan apa yang kita lakukan, contoh saja sederhana, Rastrada. Akan kita teruskan tapi kita modifikasi. Rastrada itu kan beras toh Pak. Masuk jenengan poso mutih, mek poso beras toh, makan putih. Tidak, harus kita kasih sembako, dada ayam, kopi, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Juga terdampak COVID. Mungkin kita harus beri bantuan bagi pengusaha yang terdampak COVID. Sekarang kan restruk bank, DPR juga bayar saja kesulitan. Harus kita kasih, meskipun di restruct, harus kita kasih bantuan dari permodalan atau lewat dinas koperasi dan lain sebagainya, itu yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga kesehatan yang tidak kalah utama yang saya sebutkan tadi di atas, dan juga nanti Bapak Ibu sekalian kita terapkan new normal yang berdasarkan sehat secara ekonomi juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo Pak Yasin kalau ada tambahan. Ada 26 detik tersisa, boleh untuk menambahkan dan melengkapi Bapak? Begini, karena sifatnya hanya nambah, yang jelas yang namanya sandang, pangan, dan papan itu harus sangat-sangat diperhatikan dalam hal ini bila mana kami diizinkan memimpin pemerintahan di Kota Blitar. Sandang, pangan, papan itu merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat Kota Blitar. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk paslon nomor urut 1 dan kini tiba waktunya untuk paslon nomor urut 2. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari panelis terlebih dahulu. Baik, terkait dengan PMKS itu ya, sebetulnya keterkaitan dengan data penerima bantuan itu kurang sedikit relevan. Walaupun kemarin sudah kita melakukan pemberian bantuan tuh datanya betul-betul kita data dan kita verifikasi sehingga seluruh masyarakat kita harapkan bisa menerima bantuan tanpa harus double penerimaan. Makanya melalui asisten 1 kemarin saya minta untuk memverifikasi data-data baik penerima bantuan sosial tunai, bantuan sembako COVID, bantuan Rastrada, bantuan PKH, semuanya telah kita verifikasi. Kalaupun toh terjadi di sana ada sedikit yang ini karena memang di lapangan mohon maaf kadang-kadang petugas ini juga masih belum maksimal dalam pelaksananya. Tapi kami yakin upaya yang kita lakukan dalam rangka memberikan pemerataan berbagai bantuan ini sudah cukup maksimal. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan dana yang kami lakukan dari realokasi dan refocusing. Dari OPD-OPD itu semuanya telah kita alokasikan, kita distribusikan melalui Pak RT, Pak RW, masyarakat. Akhirnya bisa dinikmati di saat mereka dihadapkan pada pandemi COVID-19. Termasuk yang terakhir adalah pemberian bantuan kepada para PK5, para UMKM, kurang lebih sekitar 2.500 peserta yang sudah kita verifikasi datanya di lapangan dan telah kita distribusikan melalui Bank Arta Praja milik pemerintah kota supaya netralitas betul-betul terjadi. Jadilah bagian dari upaya kita. Tapi yang penting untuk memutus mata rantai PMKS itu adalah yang penting adalah bagaimana mereka kita berikan pemberdayaan, kita berikan keterampilan-keterampilan
sehingga bisa keluar dari zona kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Masing-masing sudah menjawab pertanyaan dari panelis sekaligus pertanyaan terakhir, namun kami ingin memberi kesempatan masing-masing paslon untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang tadi telah disampaikan oleh lawan Anda. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk merespon dan menanggapi apa yang menjadi concern utama dari paslon nomor urut 2. Kami persilahkan, waktu 1 menit. Ya, kemarin kan terjadi perlambatan Rastrada juga gagal lelang, akhirnya harus sampai menunda. Terus juga yang kemarin di Indak, yang seharusnya dibagi sampai dibubarkan oleh polisi katanya. Itu kan menjadi catatan pemerintahan Kota Blitar hari ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kemarin juga di berita disebutkan bahwa Kepala Dinas Sosial juga mengakui bahwa adanya kekeliruan data. Itu Pak Priyo, menjadi ada kekeliruan data atau kurang pas, saya tidak tahu. Mungkin yang saya tangkap dari penjelasan paslon sebelah mungkin setuju dengan gagasan saya, gagasan kami bahwa harus di schedule, di data ulang siapa yang berhak menerima dan yang tidak, dan juga jangan sampai tumpang tindih untuk bantuan ekonomi apalagi di masa pandemi COVID-19. Tetapi jangan, kalau kami dikasih ridho Allah untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota, kami akan berusaha terbaik terutama untuk bidang ekonomi kesejahteraan masyarakat Kota Blitar dalam APBD Pro Rakyat Jilid 3. Paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan atas respon yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 1 sekaligus mempertajam apa yang menjadi jawaban dari paslon nomor urut 1 tadi. Kami persilahkan. Baik, dalam rangka memperbaiki kinerja dalam penerima bantuan, saya sepakat bahwa itu perlu ditata ulang agar nanti tidak terjadi duplikasi penerima. Tapi yang jelas justru kemarin dengan Rastrada atau beras kesejahteraan daerah itu akhirnya kita justru memberikan tambahan kepada masyarakat kurang lebih sekitar 15.000 itu, tidak hanya beras saja, tapi kita berikan tambahan lauk pauk seperti yang tadi juga disarankan. Di sana ada kebutuhan penopang tidak hanya beras, tapi ditambahkan lauk pauk yang bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat penerima Rastrada. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik, ingin dimanfaatkan silahkan, masih ada waktu. Pasangan calon nomor urut 2. Cukup. Dirasa cukup? Ya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk jawaban dan tanggapan yang telah disampaikan. Dan sekaligus tanpa terasa ini 90 menit sudah berlalu, namun kita masih punya 2 segmen kebersamaan. Dan di segmen selanjutnya saya yakin akan menjadi sangat hangat karena kita akan melangsungkan debat terbuka di antara kedua pasangan calon, di mana nanti masing-masing akan punya waktu 4 menit untuk saling mendebat apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh paslon lainnya. Pemirsa dan para pendukung kedua pasangan calon, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.